Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sedikit tentang metodologi studi Islam. Studi Islam adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan studi Islam adalah untuk mempelajari secara mendalam tentang hakikat agama Islam, serta prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam, dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam perkembangan budaya. Dalam studi Islam ada pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari sisi ajarannya yang pokok dari asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Pendekatan normatif itu mencakup ada dua, yang pertama Al-Quran dan yang kedua Sunnah. Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara lafaz atau lisan, serta gaya bahasanya yang termaktub dalam mushaf yang dinukilkan secara mutawatir. Penafsiran ayat Al-Quran ini dilakukan dengan 4 metode. Yang pertama ada metode tahlili atau metode analisis. Ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut yang ditafsirkan itu secara menerangkan makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dan ditafsirkan seayat demi seayat dan surat demi surat secara berurutan, serta menerangkan asbabun nuzul dari ayat-ayat yang ditafsirkan. Kemudian ada metode ijmali atau metode global, metode yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, tetapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya menurut ayat-ayat di dalam mushaf. Kemudian ada metode muqarrin, yaitu dengan membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih dalam berbeda bagi satu kasus yang sama. Yang kedua itu ada membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang pada lahirnya terlihat bertentangan. Kemudian membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian ada metode waidu'i atau maudhu'i atau tematik. Metode maudhu'i ialah membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengan misalnya asbabun nuzul, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan secara rinci dan tuntas serta didukung oleh dalil-dalil dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua ada sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik ucapan, perbuatan. Kemudian metode dalam sunnah Nabi itu ada takhrijul hadis. Takhrijul hadis adalah kegiatan mencari sumber asli dari suatu hadis yang belum diketahui kesahihannya dengan menggunakan 5 teknik, yaitu 1. Takhrij dengan mengetahui nama sahabat Nabi sebagai perawi hadis pertama. Yang kedua, takhrij dengan mengetahui lafaz awal suatu teks atau matan. Yang ketiga, takhrij dengan cara mengetahui lafaz matan yang kurang dikenal dan menjadi karakter khusus hadis tersebut.
Kemudian ada tahrij dengan mengetahui tema dan pokok bahasan hadis. Kemudian ada beberapa metode tahrij hadis yang digunakan para ulama. Ada metode taqyid dan ada metode iktibar. Kemudian dalam studi Islam ada juga pendekatan historis. Pendekatan historis merupakan penelaah serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam yang berkaitan dengan agama Islam, yang berhubungan dengan ajaran, sejarah, praktek pelaksanaannya secara nyata, dan dalam kehidupan sehari-hari. Metode historis pendekatan historis ini meliputi penafsiran. Metodologi penafsiran ialah ilmu yang membahas tentang cara yang teratur dan berpikir baik untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari ayat-ayat Al-Quran serta kemampuan manusia. Yang kedua ada metode ijtihad. Metode ijtihad ialah pemikiran yang arti dikandungnya oleh Al-Quran dan Sunnah untuk mendapatkan hukum, cara amali, serta masalah yang ditunjukkan hukumnya oleh suatu nas secara langsung. Ada beberapa metode ijtihad. Yang pertama itu ada qiyas, kemudian ada ijma, ada istisna, istihsan, dan ada juga maslahat al-mursalat. Kemudian setelah ijtihad ada institusi keagamaan, yaitu lembaga kemasyarakatan yang menunjuk kepada pembicaraan masyarakat dalam berbagai fenomena sosial, aktivitas, dan tradisi-tradisinya. Bagi umat Islam, hal ini terbentuk dari ajaran-ajaran dasar yang dikembangkan dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian setelah ada institusi keagamaan itu ada pengamalan. Dalam kehidupan sehari-hari, pemeluk agama Islam di Indonesia dalam hal keberagamaan mengembangkan pula sikap toleransi antar umat beragama. Kerjasama dan toleransi tersebut memang dibenarkan dalam ajaran agama sepanjang tidak menyangkut masalah ketauhidan. Sikap toleransi diartikan sebagai sikap saling menghormati, saling memahami, dan saling menghargai. Kemudian setelah pengamalan ada fikih, tasawuf, filsafat, dan kalam. Aspek hukum setiap perbuatan mukallaf itu ada dalilnya yang menunjuk setiap perbuatan menjadi objek pembahasan ilmu fikih. Ilmu fikih adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariat-syariatnya. Kemudian tasawuf adalah cara atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tekun beribadah dan menjauhkan diri dari sifat keduniawi. Kemudian ada filsafat. Filsafat dengan pemikiran dan berusaha untuk menempuh hakikat sesuatu baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan perihal agama, perihal alam, manusia, dan Tuhan. Kemudian ada ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dan hubungannya dengan Tuhan, seperti iman, kufur, perbuatan manusia, perbuatan dari sifat-sifat Tuhan. Ilmu kalam dalam hubungan ini membahas tentang akidah. Kemudian ada Islam kontemporer. Islam kontemporer adalah Islam yang berkembang pada masa modern atau abad ke-19 hingga saat ini. Ciri dari Islam kontemporer yaitu berkembangnya metode pemikiran baru dalam menafsirkan Al-Quran
dan peradaban Islam. Kemudian dalam Islam kontemporer ada dua teori. Yang pertama ada teori hudud. Teori hudud ditemukan oleh Muhammad Syahrur. Pemikirannya yang terkenal adalah mengenai teori batasan hukum atau hudud. Bahwa menurut teorinya, perintah Allah yang diungkapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, terutama mengenai hukum, mengandung batas maksimal dan minimal. Kemudian ada teori privilegisasi. Teori privilegisasi Islam mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama tanpa menambah hukum itu sendiri. Dan juga bukan upaya untuk meninggalkan norma dan budaya, tetapi agar norma-norma itu tetap ada dan tetap memberikan peran kepada para usul fikih dan para kaidah fikih. Dalam mengamalkan pendekatan historis yang meliputi penafsiran, pemikiran atau ijtihad, institusi keagamaan, pengamalan, fikih, tasawuf, alam, filsafat, serta Islam kontemporer, membutuhkan beberapa pendekatan. Seperti yang pertama ada pendekatan teologis normatif. Pendekatan teologis normatif diartikan sebagai upaya dalam memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu pengetahuan, ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa dari suatu agama dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Studi Islam dengan pendekatan teologis normatif merupakan studi terhadap ajaran Islam yang dipandang dari sudut normatifnya dengan mempergunakan kerangka disiplin ilmu ketuhanan sebagai pendekatan studinya. Kemudian yang kedua ada studi antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk memahami agama dengan cara melihat praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Kemudian yang ketiga ada budaya. Pendekatan budaya, jika agama telah menjadi bagian dari kebudayaan, maka agama juga menjadi bagian dari nilai-nilai budaya dan kebudayaan tersebut. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari juga berlandaskan dengan nilai agama yang mereka yakini. Kemudian ada pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang membicarakan apa yang terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat, serta berusaha mencari pengertian umum, fungsional, empirik, yang bersifat umum. Kemudian yang kelima ada pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis adalah pendekatan tentang pemikiran dan tingkah laku, serta jiwa pribadi yang beragama. Pendekatan psikologis dalam Islam berguna untuk mengetahui dan memahami bagaimana tingkat keagamaan yang dipahami, dihayati, serta diamalkan oleh seorang muslim. Kemudian yang terakhir ada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah pembahasannya terhadap agama Islam yang umumnya berupa ajaran dan teks-teks yang berkembang di dalam Islam. Dengan menggunakan filsafat dengan orientasi yang lebih mengarah tentang ajaran yang ada di dalam Islam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.